Perkenalkan, saya Daniel Anggi Sitorus, dokter muda yang sedang menjalani kepanitiaan klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tugas saya yang berjudul Tata Laksana Jalan Napas pada pasien COVID-19. Adapun tugas ini ditujukan dalam rangka tugas saya menjalani kepanitiaan klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Latar belakang dari pembelajaran ini, pasien yang menderita COVID-19 dan mengalami kondisi kritis perlu dilakukan tindakan intubasi dan ventilasi. Dan pasien yang terkonfirmasi atau suspek COVID-19 yang perlu melakukan tindakan pembedahan dalam hal ini kasus emergensi, perlu mendapatkan tindakan anestesi umum dan tindakan intubasi endotrakeal. Di mana tindakan ventilasi dan intubasi ini sangat rentan terhadap penyebaran COVID-19, di mana COVID-19 ini menyebar melalui droplet dan permukaan benda yang terkena virus. Namun, jika virus stabil pada sekret jalan nafas, virus ini dapat menyebar melalui aerosol, sehingga resiko tersebarnya virus dapat meningkat ketika melakukan tindakan, sehingga perlu perancangan atau persiapan yang aman bagi pasien dan petugas ketika melakukan perawatan pada pasien COVID-19. Dalam hal ini, tindakan intubasi pada pasien yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Untuk prinsip airway management pada COVID-19 yang dapat diberikan singkatan SRS, ini safe, accurate, dan swift. Untuk safe, tata laksana airway pada pasien dan pada staf harus dilakukan dengan aman, karena hal tersebut penting untuk keberlangsungan dari tindakan, dan juga harus dilakukan dengan akurat, ini dengan meminimalisir penggunaan tindakan yang tidak familiar dan pengulangan teknik-teknik yang tidak dimengerti. Kemudian juga harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, namun tidak terburu-buru. Untuk keamanan, sebaiknya kita harus mempersiapkan diri dengan alat perlindungan yang baik. Pada petugas yang akan melakukan tindakan, sebaiknya menggunakan APD level 3, di mana APD level 3 ini terdiri dari kacamata pelindung, masker N95, handscoon double, kemudian jumpsuit, dan juga boot. Hal ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya proses infeksi dari pasien kepada petugas kesehatan. Selanjutnya, dapat juga dipersiapkan set alat intubasi, di mana mempersiapkan alat ini bertujuan untuk meminimalisir kurangnya atau terganggunya proses intubasi. Semisal alat yang disiapkan kurang memadai atau persiapan alat kurang memadai, saat melakukan tindakan alat tersebut diperlukan, akan mengganggu dari proses tindakan yang akan dilakukan, yang dapat mengganggu atau membahayakan pasien itu sendiri. Untuk selanjutnya, jumlah tenaga yang terlibat dalam hal melakukan manajemen airway pada pasien COVID-19, sebaiknya tindakan ini dilakukan dengan tenaga yang seminimal mungkin. Dapat dilakukan dengan 3 orang, yaitu 1 orang bertugas sebagai intubator, di mana intubator ini merupakan orang yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan yang paling baik di antara yang lainnya. Kemudian ada satu orang asisten, dan juga ada 1 orang yang memantau dari monitor dan juga memberi obat-obat kepada pasien. Kemudian kita juga harus menghindari prosedur yang menimbulkan aerosol, seperti penggunaan
high flow nasal oksigen, kemudian ventilasi non-invasif, bronkoskopi, dan saksian trakea. Karena prosedur tersebut dapat meningkatkan terjadinya atau timbulnya aerosol yang berdampak pada terinfeksinya petugas yang melakukan tindakan manajemen airway. Juga kita harus mengevaluasi jalan napas dari pasien untuk mengetahui ada tidaknya atau memprediksi kesulitan saat melakukan manajemen airway. Dalam hal ini dapat menggunakan MOCA score, yaitu malapati, kemudian menilai adanya obstruktif saat tidur atau obstruktif sleep apnea, kemudian ada masalah pada cervical, kemudian ada menilai pada pembukaan mulut, kemudian menilai kesadaran pasien, menilai saturasi pasien, dan juga apakah intubator tersebut anestesia atau tidak. Nah, jikalau pada MOCA score didapatkan nilai lebih dari 2, dapat dikatakan atau dapat diperkirakan bahwa intubasi tersebut akan sulit, sehingga dapat dipertimbangkan untuk memanggil atau meminta bantuan dari dokter anestesi yang senior dan berpengalaman untuk melakukan tindakan dari manajemen jalan nafas ini. Kemudian juga dari preoksigenasi, hal ini digunakan untuk meminimalisir dari terjadinya aerosol, di mana penggunaan preoksigenasi dengan vice grip atau VE ini dapat meminimalisir terjadinya aerosol karena face mask yang inadequate saat preoksigenasi dihindari. Ini pada posisi CE ini akan terjadi inadequasi dari preoksigenasi. Kemudian obat pelumpuh pasien yang adekuat. Nah, pada penggunaan obat pelumpuh pasien, pastikan pasien dapat atau sudah terlumpuh sebelum melakukan tindakan, guna menghindari terjadinya batuk dari pasien. Karena proses batuk sendiri dapat menjadi atau menimbulkan aerosol yang berdampak pada saat melakukan tindakan. Untuk akurasi, gunakan tindakan yang paling efektif, termasuk jika terjadi kesulitan saat melakukan intubasi. Tidak menggunakan teknik yang tidak familiar atau tidak terlatih. Kemudian petugas paling terlatih mengenai tata laksana jalan nafas harus melakukan tindakan intubasi untuk mengoptimalisasi intubasi pertama kali, sehingga tidak terjadi pengulangan atau pengulangan tersebut dapat dihindari. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas dalam berkomunikasi. Untuk SWIFT, yakni untuk sebelum melakukan tindakan manajemen airway, sebaiknya petugas itu memiliki strategi atau persiapan sebelum melakukan tindakan, di mana kita juga harus membriefing dari petugas, di mana tujuannya untuk setiap petugas ini mengetahui job desk-nya masing-masing dan mengetahui rencana tindakan yang akan dilakukan. Kemudian saat melakukan tindakan manajemen airway atau tindakan intubasi, dapat digunakan video laryngoskopi untuk memudahkan dari proses intubasi. Dan juga pada saat melakukan intubasi harus melakukan dengan penuh percaya diri dan memaksimalkan waktu yang dipunya. Untuk airway manajemennya ada 6 yang akan saya bahas, yaitu dari planning, prepare, PPA, kemudian preoksigenasi, perform, and post ETT. Untuk planning, di mana perencanaan yang baik mulai dari sebelum tindakan hingga selesai tindakan harus dilakukan guna mencapai hasil yang maksimal. Kemudian untuk prepare, kita harus mempersiapkan tim yang akan bekerja, mempersiapkan alat yang akan digunakan, dan memastikan persiapan dengan menggunakan checklist. Persiapan tim, ini dapat menggunakan dari tim tersebut dapat menggunakan alat perlindungan diri yang maksimal, kemudian
juga dapat menyusun atau membagi dirinya, dan juga pada proses intubasi mereka harus mengetahui tata laksana atau pekerjaan dari mereka masing-masing. Kemudian untuk alat intubasi, di mana dalam hal ini tray intubasi, tray tersebut harus memiliki alat-alat yang digunakan untuk proses intubasi. Nah, tray ini sebaiknya mobile, ini dapat dibawa untuk dapat dilakukan tindakan yang mobile, karena tidak selalu proses atau melakukan tindakan intubasi ini dilakukan di ICU, karena dapat dilakukan tempat lain. Jadi alat intubasi tersebut atau tray tersebut dapat bersifat mobile. Kemudian untuk checklist dari persiapannya, ini ada dari tim, dari pasien, dari obat, dan juga dari peralatan. Checklist ini sebaiknya diperiksa sebelum melakukan tindakan manajemen jalan napas pada pasien COVID-19. Yang ketiga, PPE, yaitu dengan memproteksi diri semaksimal mungkin. Ini pada petugas dapat menggunakan APD level 3. Yang dengan proses pemakaiannya, pada bagian dalam menggunakan baju dinas atau baju jaga, kemudian mencuci tangan, kemudian menggunakan head cap, menggunakan masker N95, kemudian memakai handscoon di bagian dalam, menggunakan jumpsuit, kemudian menggunakan handscoon, dan diakhiri dengan sepatu boot. Sehingga penggunaan APD level 3 ini dapat memaksimalkan perlindungan diri dari petugas kesehatan. Kemudian untuk preoksigenasi, pasien dilakukan head up 45 derajat, kemudian diberikan preoksigenasi dengan menggunakan VE grip, di mana VE grip dan dibandingkan dengan CE grip ini dapat meminimalisasi dari terjadinya aerosol dari proses tindakan. Kemudian juga memantau monitor ETO2 untuk mengevaluasi dari preoksigenasi. Kemudian untuk perform, menggunakan teknik rapid SI, kemudian menggunakan videolaryngoscopy, dan meminimalisir ventilasi sebelum oksigenasi. Dan juga kita harus memastikan pelumpuh sudah bekerja dengan cara menunggu atau mengevaluasi dari masalnya. Untuk pelaksanaan dari intubasi trakea pada pasien yang kritis, jadi yang pertama kita harus mempersiapkan personel dan PPI seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian melakukan preoksigenasi, dan juga jika untuk melakukan ada beberapa plan yang harus kita siapkan. Ini plan A atau plan 1, ini laryngoskopi, dapat dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Ini dengan pertama kita harus memaintain oksigenasi, kemudian blokade dari massa relaksannya sudah terjadi atau secara maksimal, lakukan videolaryngoscopy, dan juga kemudian lanjutkan dengan external laryngeal manipulation dan remove cricoid. Nah, jika sudah berhasil, dapat kita confirm dengan capnografi. Nah, jika gagal, kita harus memikirkan untuk atau mempersiapkan untuk kemungkinan terburuk. Ini dengan mempersiapkan alat atau set dari front of neck airway atau FONA. Nah, jika laryngoskopi sudah dilakukan 3 kali dan gagal, dapat dipertimbangkan untuk atau dapat segera dilakukan plan B atau C. Yang mana jika plan B dan C tersebut gagal, dapat segera dilakukan tindakan front of neck airway atau FONA. Untuk FONA, kita harus mempersiapkan scalpel cricoidectomy
dan dilakukan sesuai prosedurnya. Untuk pos ETT, kembangkan balon sebelum memulai ventilasi dan monitoring tekanan balon untuk meminimalisir kebocoran. Kemudian memperhatikan simetrisasi pengembangan dada secara bilateral saat ventilasi. Jika masih ragu, dapat dilakukan USG paru, kemudian pasang NGT setelah tindakan intubasi selesai dilakukan dan ventilasi berlangsung aman. Jika pasien belum terkonfirmasi positif, ambil cairan dari dalam trakea menggunakan suction tertutup untuk pemeriksaan virologi di laboratorium. Kemudian buka glove bagian luar dan manajemen peralatan airway yang telah digunakan. Untuk ekstubasi ETT, pertama fisioterapi dan suction endotrakeal dan rongga mulut seperti biasa sebelum ekstubasi dilakukan. Setelah ekstubasi, pastikan pasien segera menggunakan masker wajah seperti menggunakan oksigen masker atau nasal kanul jika lebih praktis. Selama pembiusan, gunakan obat yang minimalisasi terjadinya batuk saat pemulihan seperti penggunaan dexamethasone, lidocaine, dan opioid. Sebelum ekstubasi dapat dipertimbangkan penggunaan SGA untuk meminimalisir batuk. Dari presentasi ini dapat saya simpulkan manajemen airway merupakan tantangan pada era pandemi ini, di mana transmisinya dapat terjadi melalui aerosol, yang mana setiap tindakan yang dapat dilakukan dalam hal ini intubasi dapat menjadi wahana atau tempat penyebaran dari virus tersebut. Kemudian dibutuhkan rencana dan persiapan serta penataan khusus baik dari segi alat dan teknik yang bertujuan untuk meminimalisir transmisi dari COVID-19 ini. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait manajemen jalan nafas atau tata laksana jalan nafas pada pasien COVID-19. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.